Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas ya untuk koin dari CKB teman-teman, sesuai dengan requestan dari Ahmad Fajar. CKB kita beberapa kali udah bahas ya, dan hari ini Nervos atau ya CKB adalah sebuah koin teman-teman yang baru aja upgrade nih. Jadi kalau teman-teman lihat pemberitaan terbarunya, mereka bilang mereka baru aja upgrade jadi modular blockchain teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan modular blockchain? Jadi kalau kita perhatikan mana ya beritanya. Nah ini teman-teman, Nervos is a modular blockchain network built built outside security decentralization and flexibility. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi di dalam sebuah blockchain itu biasanya ada dua tipe blok. Yang pertama namanya monolitik, yang kedua namanya modular. Yang monolitik ini contohnya kayak Bitcoin. Jadi di dalam sebuah Bitcoin itu layanan eksekusi transaksinya, pembayarannya, kemudian buat konsensus dan juga data itu digabung jadi satu dalam satu blok. Ini menyebabkan semua informasi yang masuk dan juga yang keluar itu berlangsung sangat lama. Makanya transaksi yang ada di Bitcoin itu cenderung agak lambat dibandingkan sama blockchain-blockchain terbaru, teman-teman. Blockchain-blockchain terbaru itu biasanya udah menggunakan modular blockchain. Jadi ada upgrade di sini di dalam sebuah blockchain mereka. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memisahkan blok-blok tadi itu. Jadi kan ada tiga fungsi utama. Yang pertama sebagai execution, kemudian sebagai pembayaran, sebagai konsensus, dan juga data availability. Jadi tiga tiga fungsi tadi itu di blockchain modular itu di breakdown semua, dipecah semuanya sehingga masing-masing blok itu khusus menyelesaikan masalah yang dimaksud. Seperti contohnya satu blok fokus di execution, satu blok fokusnya di settlement atau pembayaran. Sehingga dengan kata lain, dengan menggunakan blockchain modular, semua transaksi akan bisa berlangsung lebih cepat, kemudian lebih aman juga, dan yang paling penting adalah semuanya bisa di scale up atau bisa di scaling ya. Contohnya Ethereum itu benar-benar bisa di scaling buat sekarang ini. Akhirnya layar-layar di atasnya itu banyak bermunculan karena memang tujuan dari blockchain modular adalah untuk mengatasi masalah yaitu eh, tidak bisa di scaling, teman-teman. Jadi di dalam trilema blockchain itu ada dua pilihan yang harus kita pilih dan juga mengorbankan satu hal. Nah, dengan adanya modular ini, upgrade daripada modular yang terjadi di Nervos, ini tentunya merupakan sebuah solusi daripada scalability trilemma, teman-teman. Jadi ini adalah upgrade yang bagus dari project CKB sendiri. Jadi ada good news. Sementara sementara news-news yang lain itu mereka masih tetap aktif melakukan gathering ya. Mereka bahkan memberikan reward di beberapa kegiatan, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang proyeknya masih tetap berjalan buat sekarang ini. Tapi kita masih perlu menunggu nih, kira-kira mereka bakalan ngelakuin apa di kuartal kedua. Mereka sih baru post kemarin ya soal event-event yang mereka lakukan. Di 12 April, 12 sampai 15 itu ada festival di Hong Kong. Sekarang kan kita udah ada di tanggal 26, berarti 26 itu ada Do You Mind Austin. Ini kayaknya kegiatan di Amerika ya, di Austin. Terus juga ada di Miami juga, nanti bakalan ada di 18 sampai 20 Mei. Kemudian di June itu ada Hacktown di Seoul bersama dengan Ethereum. Mereka ada event juga. Terus juga ada Preview di Preview. Itu nggak tahu di kota mana. Ya, mereka masih punya beberapa jadwal kegiatan. Semoga kegiatannya berhasil dan juga sukses ya, sehingga adopsi lebih banyak daripada proyek ini akan semakin banyak ke depannya. Kalau kita lihat sih dari harganya hari ini masih di kisaran Rp58, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke update pergerakan dari harga CKB. CKB belakangan itu kayak lemes ya, lemes, letih lesu. Jadi setelah dia breakout dari level ini, trendline ini teman-teman, jadi kan dia sudah berhasil keluar namanya dari fase penurunan ya. Dia udah breakout, udah keluar dan sekarang trennya harusnya sih mengarah ke
tren bullish lanjutan teman-teman. Tapi buat ke sana memang nggak langsung impulsif naik. Ya pasti akan ada naik dan turun, naik dan turun. Dan sekarang kita dalam fase koreksi yang sudah cukup panjang. Kalau kita compare sama pergerakan dari Bitcoin sendiri, ya Bitcoin juga dalam fase koreksi ya beberapa waktu kemarin, dan sekarang udah mulai terrecover teman-teman. Kita akan tengok sebentar buat pergerakan Bitcoin ya. Jadi Bitcoin hari ini spike naik, dia bertahan di level support kisaran 27.000 something, breakout, dan sekarang berada di 28 ribuan. CKB pun juga dapat momentum yang sama baiknya, dia so far bertahan sideways aja di range 0,00376, which is bagus. Semoga trennya nggak bakalan lanjut turun lagi dan arah kedepannya bisa kembali menguat teman-teman. Jadi sementara kalau kita lihat dari CKB di time frame 1 hari ini memang seperti dia ada yang nahan di range ini teman-teman, di support ini ada yang nahan pergerakan dari CKB. Dan pergerakan dari smart money nggak terlalu banyak, cuman dari MACD-nya sendiri udah mulai positif ya. Jadi dari MACD-nya kelihatan kita tinggal menunggu terjadinya sinyal beli aja nih atau golden cross. Buat sekarang masih mendekati ke arah sana teman-teman, tapi belum terkonfirmasi. Kalau kita lihat di time frame yang 4 jam, pergerakan dari CKB juga masih terbilang bagus. Ini dia bergerak di dalam sebuah broadening wedge. Ini kurang ingat juga apa nama polanya. Jadi broadening wedge pattern teman-teman. Jadi kurang lebih, nah polanya kayak yang ini ya, apa namanya, descending broadening wedge kalau nggak salah. Jadi dia sudah berhasil breakout dan sekarang kita tinggal tunggu aja tren penguatan daripada CKB ini berlanjut teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dia sudah sempat breakout, hanya saja gagal atau belum terkonfirmasi ya. Di sini kita butuh melihat CKB benar-benar breakout dulu, dia satu tiang hijau satu lagi, baru kemudian arahnya kembali bisa bullish teman-teman. Jadi ini adalah pola pembalikan arah gitu dari tren penurunan ke tren penguatan. Jadi kalau kita melihat pola yang seperti ini, arah kedepannya bakalan cukup bagus buat CKB. Buat target kalau jangka pendek mungkin bisa naik dulu sampai 0,0048. Kalau level major resistance itu ada di kisaran 0,008. Jadi potensi kenaikannya buat saat ini sampai level major resistance masih bisa sebesar 85% buat CKB sendiri. Jadi gimana buat teman-teman, apakah sudah sempat DCA di harga CKB yang udah diskon seperti sekarang atau belum? Ya itu balik lagi ke teman-teman ya. Video ini bukan ajakan ataupun saran buat teman-teman beli. Jadi silakan dior sendiri, lakukan riset sendiri. Dan pembahasan saya buat CKB ya gitu aja. Sementara progresnya masih cukup bagus, trennya juga masih cukup bagus. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya gitu aja deh. Semoga bisa bermanfaat buat CKB. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.